Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izzatul Aulia dari kelas TIK 3C. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah metode penelitian dengan judul Rancang Bangun Aplikasi E-Booking Salon Kecantikan Berbasis Mobile Android. Latar belakang. Saat ini Indonesia sedang mengalami perkembangan teknologi. Survei yang dilakukan terhadap 68.574 responden anak muda ASEAN, sebanyak 20.397 diantaranya berasal dari Indonesia, dan kemitraan dengan Forum Ekonomi Dunia melalui platform online pada bulan Juni tahun 2020 menyatakan bahwa Indonesia dan Singapura umumnya melihat dorongan yang lebih besar untuk adopsi digital. Misalnya, lebih dari 50% anak muda di kedua negara ini meningkatkan pembelian e-commerce. Agar dapat kompetitif dalam dunia bisnis, para pelaku bisnis harus mengembangkan strategi untuk berinteraksi dengan pelanggan secara virtual. Perkembangan teknologi seperti perangkat digital menjadi salah satu penunjang dalam perkembangan bisnis saat ini. Dengan perangkat digital tersebut, kita dapat berbisnis dan bertransaksi secara online. Saat ini masih banyak salon kecantikan yang masih belum menggunakan sistem untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan layanan atau booking salon. Salah satunya adalah Maria Studio Beauty. Konsumen Maria Studio Beauty masih melakukan booking atau pemesanan layanan salon dengan cara menanyakan melalui media aplikasi WhatsApp atau konsumen datang langsung ke salon. Hal ini memakan banyak waktu karena harus membalas satu persatu pertanyaan pesanan yang dilakukan oleh konsumen melalui pesan WhatsApp. Belum adanya rekap data transaksi pelayanan konsumen juga menyebabkan konsumen yang datang langsung ke salon tersebut belum tentu dapat langsung dilayani atau tidak. Oleh karena itu, untuk mempermudah layanan pelanggan pada salon kecantikan, maka penulis ingin membuat rancangan aplikasi pemesanan pada salon kecantikan berbasis mobile Android dengan judul Rancangan Aplikasi E-Booking Salon Kecantikan Berbasis Mobile Android. Aplikasi ini merupakan lifestyle app yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dan memesan jasa pelayanan, perawatan, dan beragam produk kecantikan. Aplikasi ini akan dibuat menggunakan Flutter dengan bahasa pemrograman Dart. Nantinya aplikasi ini akan menampilkan portofolio komprehensif yang di dalamnya termasuk pemesanan perawatan seperti body treatment, hair treatment, dan masih banyak lagi. Selain itu, aplikasi ini juga akan menampilkan rekomendasi salon kecantikan terbaik yang ada di Indonesia dan menjadikan aplikasi ini sebagai platform pemesanan jasa pelayanan salon kecantikan termudah dengan pilihan paket terlengkap. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana caranya mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pemesanan layanan salon? Yang kedua, bagaimana caranya mengefisiensi pelayanan agar konsumen dapat terlayani dengan baik. Lalu tujuan. Yang pertama, merancang sistem informasi pemesanan untuk mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pemesanan layanan salon. Yang kedua, membuat rekap data transaksi pemesanan layanan salon. Lalu selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, untuk mempermudah konsumen dalam melakukan pemesanan layanan salon. Yang kedua, untuk mengefisiensikan pelayanan konsumen dengan adanya rekap data transaksi agar seluruh konsumen dapat terlayani dengan baik. Terus selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama, rancang. Rancang adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Yang kedua ada bangun. Bangun adalah kegiatan menciptakan sistem maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian. Yang ketiga ada rancang bangun. Rancang bangun adalah proses pembangunan sistem untuk menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Yang keempat ada aplikasi. Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.
Lalu yang kelima ada sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Yang keenam yaitu e-booking. E-booking atau electronic booking adalah suatu cara untuk mendokumentasikan proses penjualan dari aktivitas pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik. Lalu yang ketujuh ada Android. Android adalah sebuah sistem operasi perangkat mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi. Lalu yang kedelapan ada SDK Flutter. SDK Flutter merupakan framework mobile open source yang diciptakan oleh Google yang digunakan untuk membangun aplikasi baik untuk sistem operasi Android maupun sistem operasi iOS. Nah, yang kesembilan ada Dart. Dart language merupakan salah satu bahasa pemrograman oleh Google yang merupakan bahasa general purpose yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai platform termasuk web, mobile server, dan IoT. Yang ke-10 ada SAM. SAM adalah perangkat lunak web server Apache yang di dalam perangkat lunak itu sendiri sudah tertanam server MySQL yang sudah mendukung bahasa pemrograman PHP yang akan membuat tampilan website lebih dinamis dan mudah untuk diubah-ubah. Terdapat beberapa komponen utama SAM, yaitu pertama ada Apache, yang kedua ada MySQL, dan yang ketiga ada PHP. Nah, selanjutnya ada metode penyelesaian tugas akhir. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Henny Salon yang beralamat di Kota Malang. Adapun tahapan-tahapan yang penulis laksanakan pada saat melakukan penelitian yaitu yang pertama ada pengumpulan data, lalu ada analisis data, lalu ada perancangan database, lalu ada perancangan sistem, lalu ada desain sistem, lalu ada pengujian sistem, lalu ada pengembangan sistem, dan yang terakhir yaitu final. Prosedur penyelesaian tugas akhir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan datanya terbagi dua, yaitu ada data primer yang terdiri dari wawancara dan observasi, dan ada data sekunder yang terdiri dari studi literatur. Untuk perangkat lunak ada dua, yaitu yang pertama ada perangkat keras. Berikut kebutuhan perangkat keras dalam pembangunan sistem. Yang pertama ada prosesor Intel Core i7, lalu ada memori RAM 8 GB, lalu ada monitor 14 HD LED LCD, lalu ada baterai dengan 6 sel, lalu ada keyboard dan mouse. Lalu perangkat lunak, adapun perangkat lunak atau software yang digunakan saat membangun sistem ini diantara lain yaitu ada sistem operasi Windows 11, ada Home Single Language, ada web server Apache dengan SAM 8.1.1, ada text editor Notepad++, ada image design Figma, ada database server MySQL versi 8.0.30, lalu ada web server, ada web browser, Mozilla Firefox dan Chrome, dan ada PHP versi 8.1.1. Lalu untuk analisis data, metode analisis data yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada analisis sistem yang berjalan. Untuk membantu konsumen memperoleh informasi tentang salon, maka penulis menyediakan sebuah aplikasi salon kecantikan. Aplikasi ini dapat memberikan informasi mengenai lokasi, nomor, telepon, fasilitas, dan lain-lain. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, maka sistem prosedur kerja sistem informasi aplikasi yang berjalan tersebut yaitu pertama, pemilik salon mendaftarkan salonnya ke aplikasi salon kecantikan. Dan yang kedua, operator meninjau langsung salon yang dimaksud. Dan yang ketiga, operator melakukan rekapitulasi data potensi salon yang terdiri dari nama, alamat, nomor telepon, fax, kelas salon, jumlah jasa, jumlah produk, kisaran tarif, jumlah tenaga kerja, dan fasilitas. Dan yang keempat, operator memberikan data potensi salon tersebut kepada bagian IT, yaitu admin aplikasi
untuk kemudian dimasukkan ke dalam database aplikasi. Lalu yang terakhir, konsumen atau pengguna dapat mengakses informasi pada aplikasi berupa nama, alamat kelas, nomor telepon, nomor fax, alamat, dan fasilitas salon. Untuk saat ini, tarif salon tidak disebutkan. Pada aplikasi ini, pengunjung dapat melakukan pencarian salon berdasarkan nama salon. Lalu ada pemodelan sistem yang berjalan. Pemodelan ini menggunakan use case diagram yang terdiri dari identifikasi aktor, identifikasi use case diagram, sistem yang berjalan, dan deskripsi use case diagram sistem yang berjalan. Berikut merupakan diagram use case pada aplikasi salon kecantikan. Untuk identifikasi aktor, aktor yang terlibat dalam menjalankan sistem ini dapat dilihat pada gambar. Ada dua aktor yang terlibat dalam menjalankan sistem ini. Yang pertama, ada konsumen dan ada admin. Konsumen merupakan aktor yang menggunakan atau mengunjungi situs untuk mencari informasi salon. Lalu admin merupakan aktor yang mengelola data salon. Selanjutnya, yaitu identifikasi use case. Use case yang pertama ada melihat daftar salon. Use case ini berfungsi untuk melihat informasi mengenai data dan detail salon. Lalu use case yang kedua ada mencari data salon. Fungsi dari use case mencari data salon adalah untuk mencari salon berdasarkan kata kunci, nama atau alamat salon. Lalu use case yang ketiga adalah melihat peta salon. Use case ini berfungsi untuk melihat lokasi salon-salon di Kota Malang pada peta. Lalu selanjutnya ada mengelola data salon. Use case ini berfungsi untuk memanipulasi atau mengelola data salon. Selanjutnya ada skenario use case melihat daftar salon. Fungsinya untuk melihat data dan detail salon. Keadaan awalnya adalah sistem menampilkan halaman utama. Lalu skenario utamanya adalah yang pertama, pengguna mengakses halaman salon, lalu sistem akan menampilkan halaman salon, lalu pengguna dapat memilih salon yang diinginkan, dan sistem akan menampilkan halaman detail salon yang berisi nama, kelas, alamat, nomor telepon, fax, website, dan fasilitas salon. Lalu kondisi akhirnya yaitu sistem menampilkan halaman detail salon yang berisi nama, kelas, alamat, nomor telepon, fax, website, dan fasilitas salon. Selanjutnya ada skenario use case mencari salon. Fungsinya yaitu untuk mencari salon. Keadaan awalnya yaitu sistem menampilkan halaman utama. Skenario utamanya, pertama, pengguna memasukkan nama salon yang dicari. Lalu sistem akan mencari salon sesuai kata kunci yang dimaksudkan oleh pengguna. Lalu pengguna memilih salon yang diinginkan. Dan kondisi akhirnya adalah menampilkan hasil pencarian data salon sesuai kata kunci. Lalu selanjutnya ada skenario use case melihat peta salon. Skenario ini berfungsi untuk melihat peta lokasi salon. Keadaan awalnya itu sistem menampilkan halaman utama. Skenario utamanya yang pertama yaitu pengguna mengakses halaman peta, lalu sistem menampilkan halaman peta, lalu pengguna memilih salon yang diinginkan, dan sistem akan menampilkan peta lokasi beserta detail salon yang berisi nama, kelas, alamat, wilayah, dan titik koordinat salon. Lalu untuk kondisi akhirnya yaitu menampilkan peta sistem, menampilkan peta lokasi beserta detail salon yang berisi nama, kelas, alamat, nomor telepon, fax, website, dan fasilitas salon. Lalu yang terakhir ada skenario use case mengelola data salon. Use case ini berfungsi untuk memanipulasi data salon. Keadaan awalnya yaitu sistem menampilkan halaman login, lalu skenario-nya yang pertama admin akan mengakses aplikasi server, lalu sistem akan menampilkan halaman login, admin mengisi form login dengan memasukkan username dan password, lalu sistem memvalidasi username dan password yang dimasukkan admin, lalu jika username dan password telah sesuai, maka sistem menampilkan halaman admin, lalu admin akan mengakses data salon, dan sistem akan menampilkan halaman pengelola data salon, lalu admin mengelola data salon dapat berupa menambah, mengedit, menghapus, atau mencari data salon. Lalu admin menyimpan data salon yang telah dimanipulasi pada database. Untuk kondisi akhirnya yaitu menyimpan data salon pada database. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran.
Untuk kesimpulan, untuk mempermudah transaksi dan pemesanan layanan jasa salon kecantikan, dibutuh sistem informasi berbasis aplikasi mobile. Hal tersebut dapat mempermudah konsumen dapat melihat jenis pelayanan yang disediakan, lalu dapat membooking layanan, serta dapat memberikan laporan di setiap layanannya. Lalu untuk saran, yang pertama, kurangnya desain atau sistem dalam aplikasi pemesanan jasa salon kecantikan dengan menggunakan desain yang lebih menarik selayaknya program berbasis Android. Lalu yang kedua, pengembangan sistem lebih lanjut dapat menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat memenuhi lebih banyak keperluan dalam proses transaksi. Yang ketiga, diharapkan adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi yang dirancang sehingga menjadi sistem informasi yang terpadu untuk penanggulangi dan mengolah data yang lebih besar di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.